Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Diaksa dan rekan saya Lalu Naluan. Kami akan membacakan apa itu modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi merupakan suatu proses perubahan sosial di mana masyarakat yang sedang memperbarui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Untuk perubahan modernisasi, yang pertama itu ada aspek sosiodemografi, proses perubahan unsur-unsur sosial ekonomi dan psikologi masyarakat, seperti contohnya itu perilaku dan peningkatan pendapat. Yang kedua ada aspek struktur organisasi sosial. Itu ada perubahan unsur-unsur dan norma-norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesama di dalam kehidupan kemasyarakatan. Selanjutnya ada syarat-syarat modernisasi menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, cara berpikir ilmiah atau scientific thinking yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik yang benar-benar mewujudkan dan mengimplementasikan birokrasi. Yang ketiga, ada sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat, ada penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massal. Yang kelima, ada tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. Yang keenam, sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya ada perbedaan westernisasi dan modernisasi. Yang pertama, modernisasi itu mutlak ada dan diperlakukan oleh setiap negara. Westernisasi mutlak sebagai suatu pembaratan. Terus, modernisasi itu tidak mengenyampingkan nilai-nilai agama, sementara westernisasi mempertentangkan budaya barat dengan budaya setempat. Modernisasi proses perkembangannya lebih bersifat umum, kalau westernisasi modernisasinya munculnya di barat sehingga cara westernisasi merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Kalau modernisasi tidak mutlak sebagai westernisasi. Selanjutnya, globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi sebagai transformasi kondisi spasial temporal atau sementara. Globalisasi sebagai transformasi lingkup cara pandang, dan globalisasi sebagai transformasi modus, tindakan, dan praktek. Penyebab globalisasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, majunya ilmu pengetahuan pada teknologi transportasi yang mempermudah dalam jasa pengiriman barang ke luar negeri. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan menjamin kemudahan dalam transaksi ekonomi antar negara. Yang tiga, kerjasama ekonomi internasional yang memudahkan terjadinya kesepakatan-kesepakatan antar negara yang terjalin dengan erat. Karakteristik globalisasi. Perubahan konsep ruang serta waktu, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet membuat komunikasi global terjadi dengan cepat. Pergerakan massa seperti pariwisata membuat kita dapat merasakan banyak hal dari bermacam-macam budaya di dunia. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadikan masing-masing saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perekonomian. Pembagian pekerjaan yang baru secara internasional meningkatkannya pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi dunia seperti World Trade Organization atau disingkat WTO. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural lewat perkembangan media massa, contohnya televisi, film, musik, serta transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang beraneka ragam dari berbagai budaya, misalnya fashion, literatur, dan makanan. Yang terakhir, meningkatnya masalah bersama, misalnya dalam aspek lingkungan, ekonomi, perdagangan obat terlarang internasional, kesehatan, dan terorisme. Selanjutnya, dampak positif dan negatif globalisasi.
Dampak positif yang pertama, komunikasi yang semakin cepat dan mudah. Yang kedua, meningkatnya taraf hidup dari masyarakat. Yang ketiga, mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, tingkat pembangun yang semakin tinggi. Yang kelima, meningkatnya turisme dan pariwisata. Yang keenam, meningkatnya ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Selanjutnya dampak negatifnya. Yang pertama, timbulnya sikap yang ala kebarat-baratan. Yang kedua, munculnya sikap individualisme. Yang ketiga, berkurang sikap solidaritas, gotong royong, kepedulian, dan kesetiakawanan. Yang keempat, perusahaan dalam negeri lebih mementingkan perusahaan dari luar ketimbang perusahaan yang ada di dalam, membuat perusahaan dalam negeri sulit berkembang. Yang kelima, berkurangnya tenaga kerja pertanian akibat dari sektor industri yang menyerap seluruh petani, budaya bangsa akan terkikis. Sekian presentasi dari kami mengenai modernisasi dan globalisasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.